Cerita saja, panitia datang ke rumah warga, minta BP, ini dengan jabatan kami. Oh, ini akan dilanjutkan aksi ke dalam. Pak Selamat menikah kabar pun Seda Blora. Nah, sampun berarti mangke nopo sing diinginke panjenengan sedaya. Mangke kula pertigaan iki dadi midhangetaken ngoten nggih. Langsung kemawon sinten ingkang dipun kami agak kecewa Bapak, karena apa? Tujuan kita kemarin ingin menemui Bapak Bupati. Tapi Bapak Bupatinya mungkin tidak bicara Pak, sudah tidak bisa menemui acara pertemuan di masyarakat tersebut. Maka kami mohon ada tindak yang kejelasannya dari Bapak Bupati tentang aduan masyarakat Desa Panuan ini Bapak. Aturan ini penundaan perizinan berangkat ya Bapak. Yang kedua, pembubaran panitia jaringan perangkat desa. Dua itu mengacu Bapak tujuan masyarakat Desa Panuan. Karena apa? Dari poin yang pertama, penundaan perizinan perangkat di Desa Panuan sudah menurut warga Desa Panuan sudah tidak ada transparansi lagi Bapak. Yang kedua, pergantian panitia dengan secara sepihak. Ini sungguh sangat menjadi problem atau aduan bagi masyarakat Desa Panuan. Kenapa kok panitia diganti secara sepihak Bapak? Alasannya apa? Tidak memberi alasan Bapak, tidak bisa. Di saat pergantian tersebut, saya selaku Ketua BPD Penanggulangan atas nama desakan dari masyarakat ingin beraudiensi dengan kepala desa. Dan hari Senin saya telah bertemu dengan kepala desa Panuan di Balai Desa Panuan. Saya di sana beradu argumen dengan beliau dan juga masyarakat. Banyak yang menyaksikan, banyak media yang hadir di kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 22? Yang itu loh, yang maksudnya yang Pak Ahmad Hanafi itu datang ke rumah saya ditawarin sebagai anak saya ditawarin perangkat desa dan saya dengan namanya siapa? Namanya itu Muhammad Muslimin putraku, ya ketua BPD. Disuruh menyiapkan uang 50 juta. Terus Mas Kadari itu datang, dia bilang dapat telepon dari pihak mana Bidul, katanya apa? Bu, untuk telepon kok Bidul Bu. Dan untuk apa itu namanya uang muka langsung 35 juta cash gitu bilangnya. Terus ya saya mengundurkan diri, wong saya orang tak punya, nggak punya uang sebanyak itu. Belum tahu. Itu yang disuruh cash karena bayar digital dia aku nggak ngerti Mas, itu bilangnya tuh 35 juta. Itu yang harus bayar cash langsung nih kidul dia aku nggak ngerti. Untuk posisi apa itu? Tahun. Ya itu kesaksian dari saya. Masih kurang tuh bisa cukup. Itu yang mendatangi suami dari luar. Ya, Bapak Ahmad Hanafi sendiri datang ke tempat saya. Menawarkan. Ya, menawarkan posisi kaum itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembubaran panitia pingsan perangkat. Sudah kita jelaskan, jadi rekan-rekan sudah mendengar sendiri bahwa pengisian perangkat desa ini kan berdasarkan peraturan bupati, berlaku selama di semua wilayah Kabupaten Blora.
kalaupun ada kekurangan di satu desa terkait dengan panitia kinerjanya yang katakanlah kurang transparan atau dan lain sebagainya, itu menjadi masukan kita. Seperti yang kita sampaikan tadi, masukan itu kan menjadi evaluasi. Dengan kondisi seperti ini, rapat evaluasinya kita percepat. Jadi nanti disampaikan Jumat besok. Ya, Jumat besok kita akan rapat dan jam 11 diupayakan hasilnya juga bisa disampaikan. Apapun itu, tentu berdasarkan kajian hukumnya. Karena kan jadi sama-sama tadi setiap keputusan kita akan berdampak secara hukum. Pak, ini oknum yang katanya dia ngajak itu udah dipanggil juga, Pak? Sudah diklarifikasi kan? Iya. Dari tim tadi nyampaikan sudah 2 kali klarifikasi ke tingkat desa. Sudah klarifikasi. Cuma kan kalau klarifikasi kan hanya menyampaikan duduk masalahnya. Bahwa kalau dari sisi panitia tentu dia akan membantah. Oh, membantah, berarti kemarin dia membantah juga, Pak? Iya. Kalau dia menawarkan 50 juta itu membantah, Pak, ya? Enggak sampai segitunya. Artinya kan kalau ada kekurangan-kekurangan tadi, panitia menyampaikan normatifnya. Tetapi kalau ada yang disampaikan ini kan baru disampaikan faktanya sekarang. Oke. Sebelumnya kan belum. Dia menjadi kajian juga. Nanti ada tindak lanjut. Jadi semua data yang kita dapat sekarang ini akan menjadi evaluasi secara keseluruhan bagi tim pembina pengisian perangkat desa. Tadi kan sudah disampaikan kalau besok ada kemungkinan ini dibatalkan dan bisa gantungan. Itu alternatif. Kan kalau namanya keputuskan ada beberapa alternatif. Ada penundaan di satu desa atau pembatalan di satu desa. Kalau yang desa lain tidak ada masalah kan yang kasihan karena tahapannya kan sudah berjalan, sudah tidak ada persoalan. Itu tidak akan mempengaruhi desa yang lain, Bang? Sepanjang prosesnya tadi memenuhi ketentuan Perbup, tentu tidak. Intinya kan kita semua berpegang pada Perbup. Rekan-rekan juga bisa membaca Perbupnya apa toh, tahapannya gimana toh. Pak, ulang Pak, tadi tuntutannya ada apa aja, Pak, tadi, Pak? Dua. Yang pertama ya. Yang pertama tuntutan dari Sebanten kan untuk penundaan pengisian perangkat. Tuntutan yang kedua pembubaran panitia pengisian perangkat di khusus desa pelantungan. Khusus dari desa Pak. Ini kan secara ASN, Pak. Untuk yang ketua panitia itu kan seorang ASN. Boleh kan? Bisa sama kita cek di Perbupnya dicek. Di Perbupnya coba kita cek ya. Tapi ntar kalau misal dia bersalah, Pak, kode etiknya juga kena, Pak? Misal diberhentikan juga dari ASN gitu, Pak? Ya itu nanti BKD ya, kan ada tim penegak disiplinnya. Semua tidak bisa kita sampaikan dari pribadi ke pribadi, karena itu merupakan keputusan tim. Nah, penegakan disiplin PNS kan ada. Yeah. Jadi kalau Perbup kita buka bareng-bareng Perbup. Terkait hasil dari ini apa, Pak? Sudah nanti kita sampaikan, kita akan mengadakan rapat evaluasi, di mana Jumat nanti hasilnya akan disampaikan. Pak, terkait tadi, Pak, yang disampaikan salah satu demonstran ada permintaan jumlah total. Nah itu kan harus dibuktikan bahwa data atau laporan itu kan baru disampaikan sekarang. Tentu setiap laporan akan kita catat dan kita hargai, akan diklarifikasi lebih lanjut. Terus secara aturan apakah posisi dari suami Kades itu diperbolehkan untuk menjabat? Makanya ini kita sama-sama kan buka Perbupnya ya, kan ada hafal item per item, makanya kita sama-sama kalaupun ketentuannya bagaimana. Kalau dalam Perbup kan hanya menjelaskan bahwa desa mengadakan pengisian perangkat desa oleh kepala desa atau membentuk panitia. Seperti yang sebelumnya kan dulu ada yang kepala desa mengisi perangkatnya sendiri, asal memenuhi kaidah di Perbup tidak masalah. Tetapi kalau yang kali ini kan sebagian besar desa-desa kan membentuk panitia, karena berkaca dari pengalaman yang sebelumnya biaya kepala desa dewe malah sering dituntut di PT UN. Kan ada beberapa yang di PT sampai Semarang. Untuk prosedur bekerjasama dengan pihak ketiga itu seperti apa alurnya? Alurnya tentu panitia kan bersurat kepada pihak PTN yang kemarin kan kesepakatan yang terakreditasi dan mekanismenya beberapa kan sudah berjalan, itu pakainya CAT komputer kan, CAT komputer. Sampai ada koordinator terkait ini, Pak, terkait surat dari UNES itu, Pak, yang ditujukan ke salah satu koordinator katanya. Memang ada koordinator, Pak, untuk dalam penerimaan. Kalau dalam Perbup ini kan kewenangannya di panitia ya, panitia mau berkirim surat ke PTN mana asal dia terakreditasi akan diperbolehkan.
Kalau terkait salah satu ketua parpol yang jadi koordinator perangkat desa Pak. Ini posisinya sebagai apa? Panitia atau Koordinator ini suratnya ada Pak contohnya. koordinator? Iya. Nah, yang kewenangannya ada di panitia. Sepanjang panitianya bersepakat, MOU kerjasama, tidak ada masalah. Dengan koordinator itu. Panitia dengan PTN-nya. Kalau terkait adanya koordinator, ketua parpol yang jadi koordinator perangkat desa. Nah ini kan baru dapat dari jenengan, kita harus melakukan juga. Karena kan kita tidak bisa menyampaikan klarifikasi. Nah ya, kepadanya siapa kita cek? Koordinator. Padanya koordinator. Iya. Hari ini Tuntutannya masih sama. pembubaran dan Pembatalan pembubaran Pengisian panitia perangkat. yang baru dan pembatalan Prades. tetap masih sama dengan kemarin ya. Penundaan pengisian perangkat desa dan pembubaran panitia. Alasannya apa Mas? Alasannya tidak transparansi dalam pembentukan dan penjaringan panitia penjaringan perangkat desa Bapak. Kemudian ada kekurangan di situ. Ada Bapak, karena apa? Panitia ini terbentuk 2 kali Bapak. Sudah tahu ya mungkin para media bahwa panitia terbentuk 2 kali. Untuk pembentukan yang pertama Bapak, itu sudah berjalan dan sudah melakukan, panitia yang pertama ya, sudah melakukan tugasnya, pokok-pokoknya sudah dengan baik. Dia melakukan penjaringan masyarakat di desa Pelantungan agar banyak pendaftar ya Bapak. Itu sudah baik Bapak, namun di pertengahan berjalannya proses tersebut tiba-tiba panitia dihentikan Bapak dengan aksi sebuah oleh kepala desa. Kepala desa langsung ya? Iya. Oke. Ya betul, itu memang kewenangan kepala desa, tapi kesannya itu gimana gitu. Warga itu mendesak terus kepada saya untuk segera memberhentikan aksi tersebut gitu. Alasan dari kepala desa apa Mas untuk menghentikan panitia yang pertama? Alasan dari kepala desa, kebijakannya Bapak. Kemarin saya sudah audiensi di Balai Desa Pelantungan. Ketika mempertanyakan tersebut, ini sudah menjadi keputusan saya gitu. Nah, terus di akhir kata sebelum selesai, beliau bilang bahwa kalau tidak terima dengan keputusan saya, silakan bapak-bapak ibu-ibu naik ke atas kecamatan, ke kabupaten atau perlu ke PT UN gitu. Dan otomatis warga sebiak ya langsung emosional apa langsung hari Senin langsung menuju ke PMD pukul 12 siang. Mas, ini yang panitia lama dengan baru. Perbedaannya perbedaannya gini Pak. Dari panitia lama, satu namanya Bapak Surip SPD. Dia kau dari unsur PNS ya Pak. PNS mana Mas? Hah? guru SMP, Guru, kepala sekolah itu ya? Kepala sekolah SD Tempelan. Iya. Iya. Yang kedua Bapak Susilo dari unsur tokoh masyarakat. Yang ketiga dari unsur agama namanya Sutiono. Yang keempat Bapak Wiloyo, beliau selaku jadi perangkat desa Pelantungan, dan Bapak Mohadi selaku perangkat desa Pelantungan juga. Dan pembentukan panitia baru satu namanya Bapak Ahmad Hanafi selaku kepala desa Pelantungan. Suami kepala desa. Iya, iya, suami kepala desa Pelantungan. Yang kedua dari tokoh masyarakat namanya Mbah Ngadul, Bapak Ngadul. Yang ketiga Bapak Sukiran. Itu Bapak Sukiran itu salah satu orang tua dari bakal calon. Nggak boleh. Boleh sebenarnya Bapak. Enggak, dari salah satu calon itu yang dari panitia menjadi calon nggak boleh. Ada Bapaknya loh. ya, itu kan salah satu keluarga. Nggak boleh itu di SK-nya nggak boleh, di SN-nya nggak boleh. Kan yang apa jadinya didatangi oleh kepala desa langsung untuk menawar 50 juta itu Pak? Bapak saya, ibu saya, orang tua saya. Ibu engineer nggak didatangi? Kebetulan saya itu nggak di rumah Bapak. Saya di Cepu. Jadi nggak tahu aksian tersebut. Tapi sempat dikasih tahu seperti apa tadi? Kenapa? Dikasih tahu orang tua juga. Iya. Kalau gimana ceritanya? Ya pokoknya intinya disuruh menyiapkan paling enggak 50 juta dulu lah Pak. Oh, DP itu Pak, DP. DP-nya ya pokoknya suruh menyiapkan segitu dulu, entah DP-nya Itu berapa yang itu di Lowongan apa? di Kaur. Kaur apa? Kurang tahu Pak, Kaur. Kaur ya.
Nah terus gimana respon orang tua mungkin tadi? Ya bapak ya gimana spontanitas ya mundur lah bapak. Nah, jenengan gimana? Jenengan juga mundur juga? Kenapa? Jenengan juga mundur berarti? Saya nggak daftar, saya nggak mendaftar. Oh nggak daftar? Saya nggak daftar jadi perangkat, saya nggak daftar. Oh, iya. Cuma orang tuanya ditawari gitu ya? Iya. Selain jenengan yang ditawarin seperti Rumor-rumornya ada tapi untuk mengetahui tersebut kayaknya warga belum berani. Siap, makasih Mas Muslimin.